Hello Selanjaran Club, welcome back. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul Rubber yang rilis di tahun 2010. Gimana alur ceritanya, kita langsung aja ya sob. Jadi, tenangkan pikiran kalian sejenak dan selamat menonton. Suatu hari di daerah pelosok, seorang sheriff memberi arahan pada sekelompok orang yang hendak menonton film. Menurutnya film-film Hollywood itu alasan ceritanya tidak jelas. Sama seperti film yang akan kita tonton ini, juga punya alasan cerita yang tak jelas. Setelah kata sambutan dari Pak Polisi, film pun dimulai. Seorang akuntan memberi setiap orang sebuah teropong untuk menonton film. Mengapa demikian? Karena alasan yang tak jelas. Tak jauh dari situ, sebuah ban bernama Robert tiba-tiba menjadi hidup. Dimulailah cerita petualangan Robert. Ia berjalan menelusuri padang gersang. Ia melindas benda-benda kecil. Ia senang ketika benda-benda itu hancur. Robert kemudian menemukan botol kaca dan menjadi kesal karena tak bisa menghancurkannya. Lalu ia tampak berkonsentrasi dan botol meledak karena kekuatan super. Dari mana kekuatan itu? Tak jelas. Setelah berjalan cukup jauh, Robert sampai di jalan raya. Ia berpapasan dengan wanita yang sedang berkendara. Namanya adalah Sheila. Robert lalu menggunakan kekuatannya untuk menghentikan mobilnya. Ia ingin berkenalan dengan si cantik. Namun, dari arah belakang, seorang pria bermobil melaju dan menabrak Robert hingga terpental. Robert terkapar beberapa saat, tapi ia bangkit kembali dan sekarang ia sangat marah. Robert kemudian mengikuti pria itu sampai ke pom bensin. Lalu tanpa basa-basi ia meledakkan kepala pria itu. Penonton pun bersorak dan polisi melaju ke TKP. Setelah pembunuhan pertamanya, Robert melanjutkan perjalanan menelusuri jalan antar kota. Ia singgah di sebuah motel. Kebetulan di situ ia menemukan Sheila yang hendak mandi. Robert pun menikmati pemandangan itu bersama para penonton. Stop, Dad. Give me that. Oh, yeah. Jeez, you think you're gonna... Setelah itu Sheila menutup pintu kamar. Jadi Robert terpaksa menginap di kamar yang lain. Setelah kasus pembunuhan yang tak jelas pelakunya, akuntan diperintahkan oleh sheriff untuk membunuh penonton. Certainly. Jika penonton mati, maka film yang tak jelas ini pun akan berakhir. Esoknya, akuntan memberi daging kalkun yang sudah dilumuri racun kepada penonton yang kelaparan. Mereka segera menyerbu daging itu seperti zombie. Animals. Kembali ke motel, pelayan yang sedang bersih-bersih menemukan Robert di kamar mandi. Ia lalu melempar Robert keluar. Robert menjadi marah. Ia pun membunuh si pelayan. Tapi hal itu disaksikan oleh anak pemilik motel. Beberapa saat kemudian, sheriff beserta anak buahnya sampai di TKP. Si anak menjelaskan bahwa Robertlah pembunuhnya. Namun, hal itu tidak masuk akal menurut mereka. Setelah semua kekacauan yang terjadi, sheriff menjelaskan bahwa kasus itu sudah selesai. It's not real life. Karena dalam hati ia tahu penonton sudah mati dan film ini sudah berakhir. Untuk membuktikannya, sheriff meminta anak buahnya untuk menembaknya. Ia pun terluka tapi masih hidup. Mereka lalu memeriksa mayat pelayan, tapi mayat itu tetaplah mati. Setelah itu akuntan datang dan memberitahu sheriff bahwa seorang penonton tidak makan kalkun. Yang berarti film ini masih berlanjut dan sheriff benar-benar tertembak. Sheriff yang terluka segera kembali menginterogasi pemilik motel. Setelah menanyakan beberapa hal,
tiba-tiba kepala pemilik motel meledak. Nothing. Disitulah sheriff melihat keberadaan Robert. Setelah ditetapkan jadi buronan, Robert berjalan ke sebuah cermin dan menyadari bahwa dirinya adalah sebuah ban. Ia bukanlah manusia seperti Sheila dan lainnya. Robert yang galau kemudian meninggalkan tempat itu dan melanjutkan perjalanan. Ia sampai ke tempat pembakaran ban-ban bekas. Di situ Robert menjadi sangat marah melihat manusia membantai kaumnya. Tiga hari kemudian, terlihat mayat-mayat bergelimpangan di mana-mana. Semua diledakkan kepalanya oleh Robert. Sekarang ia sangat membenci manusia. Setelah pembantaian besar-besaran, polisi yang masih hidup berusaha untuk meringkus Robert. Kali ini mereka menyiapkan manekin yang dipasang bom. Mereka memancing Robert dengan suara Sheila. Ia diminta untuk menghina Robert dan membuatnya marah. Robert pun terpancing dan meledakkan kepala manekin, tapi bom gagal meledak. Sheriff yang habis kesabaran akhirnya langsung mendatangi Robert dan menghabisinya dengan shotgun. Kenapa nggak dari tadi? Namun, penonton terakhir ngoceh dan protes karena ending film ini nggak seru. Tak disangka, Robert bereinkarnasi menjadi sepeda roda 3. Apa pula ini? Si penonton pun kembali antusias. Lalu Robert melihat penonton yang menjengkelkan itu dan... Di akhir cerita, Robert berpisah dengan pujaan hatinya. Robert melanjutkan perjalanannya menelusuri jalan aspal. Di sepanjang jalan, Robert tak sengaja menghidupkan ban-ban yang sudah dibuang. Mereka pun mengikuti Robert. Namun, kalau semua penonton sudah mati, kenapa Robert masih hidup? Kenapa film ini belum berakhir? Ya, karena masih ada yang nonton. Oke sob, itu tadi alur cerita dari film berjudul Rubber yang rilis di tahun 2010. Ditunggu uploadan selanjutnya ya sob. Thanks for watching and see ya!